Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilepaskan nggih, Mbak? Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattiba'u bi isanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati saudara-saudara dan saudari, karyawan dan karyawati Rumah Sakit Hajah Fatimah Solhan PKU Muhammadiyah. Sebelum kami menyampaikan dan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Mas Rizal. Mas Rizal enten sing pundi Mas Rizal? Izin ya. Ya. Saya belum tahu yang mana orangnya. Ya. Terus semuanya ini saya juga belum kenal ya. Saya di WA Mas Rizal kemarin. Ya, jadi saya belum tahu persis orangnya. Ini malah tidak berangkat, ada acara yang lebih penting. Di sore hari ini, syukur alhamdulillah masih hari Jumat ya. Hari Jumat itu hari yang istimewa bagi orang Islam. Itu harus sampai nanti maghrib baru selesai hari Jumatnya. Maka di hari Jumat ini kata Nabi disuruh memperbanyak zikir kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sore yang baik ini mari kita berupaya bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan inayah pada kita, memberikan hidayah pada kita sehingga kita bisa berkumpul di aula yang cukup megah ini. Ya, walaupun asal mulanya gedung ini dari uang recehan. Bersama Pak Mas ke? Uang recehan dari 25.000, 50.000, 100.000 sampai terkumpul sehingga bisa kita tempati gedung yang baik ini. Ini termasuk amanat dari para donatur ketika itu. Dan mari kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing, menunjukkan jalan ke jalan yang lurus, jalan yang harus dilalui oleh umatnya, sehingga kita insya Allah nanti di yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Oleh karena itu sekali lagi
sebelum kami menyampaikan materi, sudah materi ini nggih, pun do pirsa nggih. Coba di Mas Rizal pun diaturi. Dereng. Nek durung tak bukake aku nggawa kitabe. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kami menyampaikan, saya akan mengenalkan diri ya. Nama saya dari kecil itu Zainal Abidin ya. Tidak Zainal Kombo atau Zainal Arifin, tapi Zainal Abidin ya. Lahir 66 tahun yang lalu ya. Jadi saya sudah 66 tahun hidup di dunia ini. Tinggal menanti panggilan kapan kita dipanggil. Nggih, monggo Mas. Jadi nek hidupnya seperti Rasulullah 63, saya sudah 66, dapat bonus 3 tahun. Mudah-mudahan semakin tua tidak semakin loyo, tapi semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Zainal Abidin. Saya dikaruniai 3 anak, 1 laki-laki, 2 perempuan ya. 1 laki-laki belum punya. Monggo Pak Kiai Hufron. Ini para pejuang. Terus yang 2 cewek. Yang 1 sudah punya anak 3, yang 1 baru insya Allah kalau tidak ada halangan baru umur 3 bulan, di hampir 4 nanti. Dan rumah saya dekat sini, jadi tidak jauh ya. Kalau di sini ini lokasi ini dulunya itu RT 2 RW 3 Kenep, termasuk wilayah tempat saya berada. Jadi tempat pun pirsa nggih, omah kula nggih. Dereng ya. Dari sini menuju Pahlawan, sebelum Pahlawan. Persisnya di depan Masjid Al Amin. Nah persisnya lagi itu di masjid itu ada toko kecil ya. Toko kecil itu toko pakaian. Dia sekalian promosi. Jenengan Arab golek salin itu di sana banyak corak dan warna, tinggal pilih. Saya sejak kecil senang ngaji ya. Sejak kecil seingat saya itu sejak kecil senang ngaji ya. Saya tidak asli Demak, tapi asli saya dari Boyolali. Dari Boyolali ke Demak tahun 75 insya Allah jenengan dereng lahir mungkin nggih. Nah Mas Supran sudah Mas ya 75 ya. Waalaikumsalam, monggo. Nah ini Mas Arifin. Nah ini Mas Arifin Mbak. Tadi jenengan Mas Arifin itu Mbak Mas Arifin niku. Saya baru datang ya. Ya, yang saya kenal baru 1, Mas Arifin. Ya ini nek Mas Arifin ora lali. Nek lali ya Mbah. Terus saya di sini dimintai untuk menyampaikan tausiah yang diminta kemarin. Bebas Pak, seneng aku kada bebas, seneng, tidak terikat. Namun saya akan membatasi diri, yaitu nek bebas tanpa arah nanti yo ora apik, tapi bebas dan terukur. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia dan saudari, cukup menggembirakan ada
rumah sakit yang tiap Jumat ini, Mbak, Mas, 2 minggu sekali, alhamdulillah. Oh, 2 minggu sekali. Kemarin saya katanya di bel, ya, Jumat yang lalu itu katanya di bel, tapi ya saya tidak kenal, tidak saya angkat itu. Sampai jam berapa nanti? Isya? Nah, jam 6. Muga-muga wae orang nganti teko jam 6, ya. Tidak sampai jam 6. Ya. Jam 5 mbah jam piro sak. Jadi nek ngaji kalih kula niku paling gampang. Ngaji rasa suwe-suwe. Ora mrungo dirungokke ya lali. Nggih mboten? Terus terang wong jenenge manusia itu tempat lupa. Apa sebabnya kok lupa itu? Yang dimakan itu nasi, ya, nasi itu artinya lupa. Jadi awake dhewe ndak dino mangan lupa terus. Kita mengenal Islam sejak mungkin yang mengandung itu ibu-ibu mungkin sejak janin, ya. Itu dalam perjanjian antara roh dan Allah itu kan ada perjanjian itu. Jadi sejak di rahim ibu itu sudah ada perjanjian antara kita roh itu pada Allah. Gusti Allah nate takon ngeten, ya roh, bener aku iki Tuhanmu. Jawab roh, leres Gusti, panjenengan nika pangeran kula. Ini perjanjian. Mungkin setelah lahir kita lupa dengan perjanjian itu, ya. Oleh karena itu pada sore hari ini biasanya kan di karyawan yang sudah banyak, ya, itu kan tidak seperti ini, malah ada briefing, kan. Tiap hari ada briefing sebelum bekerja. Oke. Nah, tugasnya dewi diingatkan gitu. Sudah banyak pasiennya, Mbak? Alhamdulillah, rabbil alamin. Ya, mudah-mudahan, ya. Yang jenenge wong anyaran kan yo alon-alon. Lahir kok arum mlayu ki yo ora ana. Lahir kudu cengerse. Engko iso arep mlaku nek wis umur 2 atau 3 tahun. Terus berkembang sampai dewasa. Dewasa nanti insya Allah saya sudah tidak ada. Baru berkembang. Nah, ini kita semuanya harus bersabar. Paling tidak, ya, dan sabar. Nah, rawuh. Oh, Mas sabar. Oke. Saya iri dengan nama sabar itu. Innallaha ma'asabirin. Ya, Gusti Allah bebarengan karo wong sing sabar. Ya, gajiane telat ya sabar. Ya. Ini persis ketika SMK Pontren berdiri. Ya. Persis SMK Pontren berdiri. Awalnya ada 20 anak peserta didik. Dalam perjalanan sampai sekarang alhamdulillah sudah hampir 500-an siswa. Dalam perjalanan itu ya suka duka. Sampai gurunya itu
sampai berbulan-bulan tidak gajian. Hampir 6 bulanan tidak gajian. Bahkan sampai sekarang saya belum digaji. Alhamdulillah. Tadi sabar tadi. Kudu sabar. kudu sabar. Sudah berkeluarga semuanya, Mbak? Sudah. Ya, alhamdulillah. Nek urung ya ya njaluk karo Gusti Allah lek wong sing minta Gusti Allah ya. Maka pada sore hari ini izinkanlah saya akan membacakan. Saya ngaji tidak lepas, tidak bisa lepas. Niat saya tidak lepas itu wis apa sing diomongke ndak. Saya mempunyai prinsip nek ngaji kudu nggawa kitab gitu. Jadi tidak asal menyampaikan. Ojo-ojo yang saya sampaikan itu salah, jenengan terima salah, semuanya salah termasuk saya yang menanggung kesalahan itu. Panjenengan sudah kenal Muhammadiyah sejak kapan? Apa ya kerjane kene agak kenal Muhammadiyah? Nggih. Lah ya Allah Gusti. Nah, maka ayat yang saya sampaikan itu tadi ya, surat Ali Imran tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dadi nek sekolah utawa ngaji kuwi nek nggur ndomblong ngeti ngene tok, berapa persen hasil yang diserap itu biasanya ngoten. Jadi bar ya bar kalau saya tidak, saya berarti saya catat ya, saya catat ini ngaji. Buktinya ini saya bawa catatan ngaji saya. Bertahun-tahun yang lalu sing jenenge buku SMP, SPG masih punya saya. Jadi sudah alhamdulillah tidak pangan rayap. Masih punya catatan-catatan itu. Ya, catatan yang asik ketika kita di SPG ya. SPG dulu itu saya punya teman banyak ya. Baik cewek maupun cowok itu banyak sekali. Saya masih terkenang ketika saya mau lulus, ya saya mau lulus ujian itu, ujian kakak kelas itu banyak yang tidak lulus. Tiap angkatan paling pesertane sak kelas itu selawe, sing lulus loro telu. Tapi angkatan saya alhamdulillah pada waktu itu bisa lulus semua. Ya ini pengalaman saya ketika itu. Dan catatan ini yang saya sampaikan pada panjenengan. Jadi nek saya yakin panjenengan sudah pernah kuliah semua. Nggih ta nggih? Nah? Masa? Nah? Oh, sabar. Iki sing di absen ini Pak Mas Sabar terus. Sudah berkeluarga Mas Sabar? Ampun. Nah. Aduh. Catatan saya ini saya ambil dari kitab ini. Nek jenengan wis punya kitab ini namanya Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu ditulis oleh Imam Nawawi, imam besar yang cukup terkenal sampai saat ini ya. Ini kitab yang seperti ini
Ini sudah saya punyai sejak saya senang membaca. Riyadhus Shalihin itu artinya apa? Sudah pernah baca? Belum? Ya enggak apa-apa. Sesuai senang moco ya. Kalau Quran sering dibaca Qurannya? Insya Allah ya. Sering. Saya akan membuka catatan saya untuk saya sampaikan kepada panjenengan mengko nek ketok apik nggih jenengan terima dengan baik, nek kirane ora cocok nggih jenengan insyaallah cocok semua nanti. Insyaallah nggih. Ini saya melu ngaji ini dengan bab atau judul atau tema yang diminta itu saya berikan bab amru bil mahafizati ala sunati wa adabuha. Ijraten ngoten. Nek dibasake awake dhewe perintah rajin menjaga sunnah dan tata tertibnya. Saudara sekalian, yang namanya sunnah atau sunat, sunnah atau sunat, sunnah, sunnah itu menurut yang saya pahami itu qauli wa fi'li wa takriri. Qauli wa fi'li wa takriri itu sunnah. Ucapan dan perbuatan dan ketetapan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe arep slamet melu wa Kanjeng Nabi sing tenanan arep melu slamet. Nek ora kepengen selamat nek kepengen ra selamat ya lepas, jangan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu gampang. Maka kita sebagai muslim semua ta nggih? Alhamdulillah. Ana kok ketika saya mengikuti wisuda anak saya tahun 2019 itu di UMS, sing di UMS kudune Islam kabeh ta nggih. Ana sing Kristen, ana sing Buddha, ana sing Hindu, wisuda bareng-bareng. Itu uniknya di UMS Solo itu. Ya, ada Hindunya dari Bali 2 orang. Dan Kristen juga ada dari mana dulu ya, saya lupa itu. Ini semua nurga kok iso nompo gitu. Mudah-mudahan bisa ketularan akidah kita. Maka sunnah di sini ya, sabda Rasul, ucapan Nabi, terus kelakuan Nabi, perilaku Nabi, terus ketetapan Nabi yang harus kita ikuti sunnahnya. Ya, ini perlu kami sampaikan. Ada berapa ini? Kalau kita hanya mikir sekilas nih, lah Nabi kok yo sing diikuti sing piye. Tapi kalau kita membayangkan betapa sulitnya, betapa rekosone ketika itu menyebarkan, mendakwahkan Islam. Dan ada yang umroh. Sudah pernah ada yang umroh?
Belum. Ya, mudah-mudahan setelah bekerja di sini ya siapa ngerti, ayo saya umroh bareng-bareng. Nah, nah, nanti kalau jenengan sudah umroh di sana tahu persis bagaimana Rasulullah mendakwahkan Islam. Rekasannya kaya ngono, zamane nek saiki wis kota kabeh nggih. Saya membayangkan 1400-an yang lalu. Kok Demak Andan. Mekah kaya apa? Mekah itu sudah baik hanya beberapa tahun yang lalu kok. Tahun 1930-an baru dimulai. Ya, dimulai ada perbaikan-perbaikan. Sampai sekarang. Dan jenengan insyaallah diparingi besok tanggal 8 Januari itu mau umroh, silahkan. Sudah dibuka. Mbok saiki bayari pira nek umroh iki? Pinten Pak Haji Imron? Umroh nih. Karantinane sing larang saiki nih. Wah, wis gara-gara ya mudah-mudahan ya. Karantinane paling ora ya 2 minggu. Urip penuh 2 minggu. Saya ditawari besok Februari itu. Tapi ya mau danane. Ayo tak cegat nek kene. Cegat nek kene. Tidak. Mas Tekno kan di sana. Saya sering dibel. Piye kok ora nang rene? Danane. Mas Tekno udah lincah sekali. Maka dengan sunnah ini kita sebagai umat Islam kudu dingerteni apa-apa yang sunnah itu. Nah, contoh gampang banget kok. Ya. Orang tidak gampang ning angel dilang. Umpamane gampangnya ten. Nek jenengan kuwi dahar maca bismillah apa ora? Ayo. Ngaku wae. Ya. Nek pas ngeleh, pas enak lali maca bismillah itu. Apa meneh ngeleh ya? Mbak. Lali Gusti Allah itu. Padahal itu sunahnya itu. Maca bismillah, nek iso ya ndonga, nek ora iso ya bismillah tok cukup. Dengan tangan yang kanan. Kulma mayalik. Ambillah yang paling dekat di hadapanmu. Itu sunnah. Sunnah makan seperti itu. Nah, sunnah-sunnah yang kecil-kecil ini kadang-kadang dilupakan atau bahkan belum pernah ngaji. Nun sewu ya. Nun sewu. Ini sunnah. Umpamanya kita sholat. Sholat itu kadang-kadang sok geger. Ya. Maca iftitah itu sunnah atau wajib? Maca iftitah sunnah atau wajib? Sunnah. Nah, nek wis teko sunnah do napa? Jenengan sing ngunjuk aku sing ngorong. Nek ngajine karo Gus Baha gweting banget ngaji karo ngombe karo mangan gweting. Gus Baha niki. Besok Gus Baha. Bahutin. Dan dadi nek ngaji nek wis kebiasaan ini karo ngowayo kangelan. Biasane nek karo ngrungokke karo ana cemilane. Kok nek cemilane turah digawa balik. Itu kebiasaan yang sulit dirubah.
Kita lanjutkan lagi. Tadi makan ya, termasuk minum. Termasuk minum. Jadi ketika kita disunahkan, mau teko anu ya, di doa iftitah salat. Jenengan nek salat nggo di doa iftitah napa? Doa iftitah. Ayo, kula tak takon. Jenengan nek salat bar takbiratul ihram, sunahe maca iftitah membawa sunah apa? Membawa bacaan apa? Ya? Kabira, ya ta? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi burukta wa asila. Titik. Kok ngono, Pak? Ya, yang namanya sunnah itu doa iftitah banyak sekali metodenya. Termasuk Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Terus ada wajah tuh, terus ada Allahumma baini, ini sunnah. Maka kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disuruh memelihara sunnah-sunnahnya dan kita ikuti dengan etika sebagai umat Islam. Termasuk ini, termasuk apa itu? Doa iftitah. Nah, apalagi banyak sekali. Maka Imam Nawawi yang ditulis di sini ini mengedepankan satu ayat. Yang pertama itu ada beberapa ayat yang disampaikan, yaitu dari yang saya catat itu ada 10 ayat yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Di antaranya nomor 1, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Pernah baca ayat ini? Dereng. Ya, nek dereng monggo kita perhatikan bersama-sama. Ini bagaimana kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa-apa yang datang kepadamu dari Rasul, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, maka ambillah. Maka ambil, artinya apa? Kita disuruh untuk mengikuti. Wa manahakum anhu, dan apa-apa yang dicegah oleh Rasul, maka fantahu, maka cegahlah, jangan diikuti. Jadi sing dilarang Nabi ora usah diikuti. Apa yang datang dari Rasul ambil itu. Termasuk tadi nek ma'am ya paling tidak maca bismillah. Nek cah cilik nek klondek mulang niku biasane sok Allahumma barik lana fima razaqtana waqina adzabannar. Kesuwen Pak saiki selak ngleh ya, selak ngleh dan doa-doa. Lah inilah kita sore ini saya ingatkan. Jadi keberkahan yang ada di doa itu sangat baik untuk kita semuanya. Jadi ini ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dek cilik ya hafal banget, putuku hafale pol. TK kecil ya. Gimana? Maaf ya, Mbah Kung doa. Padahal Mbah Kung ora tahu berdoa. Datanya. Jadi ajaran-ajaran Rasulullah SAW itu ketika sampai pada kita, maka kita disuruh untuk
mengikuti. Ajaran Rasulullah itu apa? Di antaranya itu. Aku nek ngaji karo ngene iki ora konsentrasi malahan. Hah? Nggih. Matur nuwun, Mbak nggih. Matur nuwun sangat. Ada 3 hal yang kita perhatikan dari Rasulullah SAW. Siji yang harus kita perhatikan itu tentang akidah. Ya, tentang akidah, keyakinannya ya kudune kaya keyakine Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua bab muamalah. Terus yang ketiga bab ibadah. Ibadah dulu baru muamalah. Ibadahnya piye? Ya, ketika kita mau sholat, sing dikerjakan apa dulu? Tentunya napa, Mbak? Nek arep sholat, Mbak? Ya wudu sik, aja terus sholat. Ya. Idza qumtum ila shalah wasbihil wudu. Kowe nek adek arep sholat sempurnakan wudu sing kepiye? Nah ini yang kurang mendapat perhatian nih. Mudah-mudahan di sini ada musola. Musolanya sudah Mas Gibran. Di depan. Lah tak kira anu ki pos satpam. Jebule musola. Ya wis. Karo mlaku. Umpamane aku wis ora kerasan enek omahku kono, saya punya kaplingan di persis samping itu. Enek wis rame tak gawe omah nek kono aku tak ngimami kene. Alah kok kakean gawean. Apa yang diperintahkan Rasulullah Muhammad SAW, saudara sekalian yang berbahagia, itu banyak sekali. Dari ucapannya itu nun sewu nggih, sejak kecil, remaja, dewasa dan sebagai nabi. Kira-kira nabi pernah goroh mboten? Pernah dosa ndak? Ndak nggih. Lah makanya itulah orang-orang yang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diikuti. Cara berucap ya, ucapannya nun sewu nek iso ya niru Kanjeng Nabi. Apa yang ditiru dari Rasulullah Muhammad SAW, ucapan-ucapan itu. Nek Nabi atau goroh atau ngapusi, ya kita umatnya nek iso ya aja ngapusi, ya aja gawe goroh. Itu ucapan-ucapan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus perilakunya. Ya. Bagaimana cara berperilaku? Ajaran Rasulullah SAW, ya, kalau kita bertetangga, janganlah tetanggamu itu tersakiti dari perilakumu. Bisa pora ya? Bisa pora nggih? Lah yo angel iki sing tetanggane. Tanggane kadang-kadang wah wis ngono kae. Ya. Tanggane iso tuku sithik. Lah iya. Nah, lah iya. Nah, terus yang ketiga adalah apa itu? Ketetapan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ketiga hal inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah setelah itu saudara sekalian yang berbahagia, mosok wong biasa kok arep mengikuti apa ya iso itu. Apa ya kita bisa itu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Kanjeng Nabi tidak memaksa harus diikuti 100%. Tidak, tidak harus. Hanya Kanjeng Nabi mastata'tum, ikuti semampu kamu. Umpamane nggih, Nabi ki sering poso. Sunahe poso Senin karo Kemis. Jenengan tesih poso mboten Senin Kemis? Insya Allah iki hari Jumat berarti ora poso. Poso Senin Kemis berkahe banyak sekali. Nek zamane saya sekolah kaya mesti nek pas sangune mepet kerep poso. Ya kerep poso. Ndang saiki wis iso kerja, umpamane iso kerja lali posone. Ada yang wirid puasa Senin Kemis? Tidak ada. Wah. Lah ini sunnah Nabi ya, Nabi ya apa ya? Mulai sesuk Senin karo Kamis. Wah, sing jenenge poso kuwi abot. Ya. Abot nek poso kuwi. Ndak usah puasa Senin Kemis. Posone sesasi ping 3 wae. Sesasi ping 3. Nek ora ya ping 3 wae. Nek poso Senin Kemis kan sesasi berapa? 8 kali. Terus tahu ngitung mboten? Anggere urung poso ya ora tau ngitung. Nah, itu Senin Kamis. Itu kita latih itu. Alah kok zaman yang ini usah poso-poso to Pak. Nah, itu sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yang apa ya? Yang ringan-ringan saja. Ya. Terus sunnah apa lagi? Banyak sekali yang harus dipelihara sunnah itu. Maka ketika kita sudah bicara dengan sunnah, terus kita mulai dari mana? Ya, dari mana? Ya dari sabda-sabda Rasulullah tadi yang tercatat atau dibukukan oleh para ahli yang namanya hadis. Hadis, pernah dengar hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW? Ya muga-muga wae jenengan kenal, ya jenengan kenal. Sing tahu sekolah MTS, atau MA, iki rada kenal. Nek sing jenenge dari SD, SMP, SMA kita ayo lamat-lamat gitu. Hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya hadis-hadis itu yang disepakati oleh ulama-ulama Islam. Napa mawon? Ini ben anu sesuk aku didhawuhne tak gawake. Napa Mbak? Mas? Jenengan apa yang harus kita
kita kenali dari sabda Rasulullah. Jadi ucapan Rasulullah itu tercatat sampai sekarang. Sejak 200 mulai pencatatan itu 200 Hijriah. Jadi awal 200 Hijriah itu dimulai dari orang-orang yang ahli hadis. Jenengan pernah membaca hadis Rasulullah yang ditulis oleh Imam Bukhari? Mesti belum do kenal. Saya yakin belum do kenal. Memuat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Al-Quran, terus hadis Sahih Bukhari. Ada 5 jilid. Dengan ini lebih besar lagi, 5 mene. Itu kalau diterjemahkan atau disarai sampai 36 jilid Sahih Bukhari. Nek jenengan kepengin kenal banget karo Kanjeng Nabi, bacalah Sahih Bukhari. Nek jenengan hanya sekedar saya muslimah muslim, itu ya wallahu alam itu. Wis pokoknya Islam ya Islam itu. Apalagi sekarang itu Islam wis macam-macam. Ono Islam Nusantara, ono Islam Syiah, ono Wahabi, ono Salafi, wis macam-macam saiki. Ya, macam-macam. Kalau kita tidak berpedoman pada hadis Rasulullah SAW, terjebak pada kesesatan. Ya. Terus yang pindo Sahih Muslim. Kalau Anda ingin mengenal sabda Rasulullah, bacalah hadis Sahih Muslim. Nah ini, ketake kok bayang-bayang kok waduh gitu ya. Saya yakin jenengan belum pernah buka. Saya yakin itu. Quran wae ya, bukae. Nah. Nek poso tok. Ya Allah Gusti. Nek bukae maca tok. Nek iso nggih. Nek jenengan saya yakin belum bisa. Nek jenengan yakin seumur penjenengan, saya kira belum anu. Kalau sudah mengalami seperti saya, ya sudah 66 tahun ini, ya saya legake. Nek bar salat paling tidak salate karo maca Qur'ane akeh maca Qur'ane. Nek salat paling-paling 5 menit bar. Nggih napa mboten? Apalagi salat dhewean. Wah, jentik bar. Assalamualaikum. Nah, nek berjamaah kadang-kadang mengikuti imame. Nek imame suwe ya rada suwe. Nek imame cepat padha cepet-cepetan. Saya legakan itu. Saya sisihkan waktu. Nek salate paling banter 5 menit, saya sering meniti. Ya, saya sering meniti bar salat saya baca Quran sampai hampir ya paling tidak setengah jam lah. Setiap ba'da salat. Ya. Saya mengingatkan, ya, saya yakin panjenengan belum sempat untuk itu. Ya bolak-balik nek poso tadi. Nek poso nglegake. Ya oya-oyaan macane. Nah ini. Monggo. Ini yang masuk malam. Mboten. Enggak lagi. Oke, Quran
Hadis itu sabdane Nabi tadi. Ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Saya yakinnya jenengan belum pernah membuka. Ya Mas Arifin. Jujur. Yang saya kenal Mas Arifin, lainnya belum. Insya Allah nggih. Nek wis ki diwacane tambahi sunahnya, Sunan Abu Dawud. Kitabnya hampir sama. Terus kitab ini Riyadhus Shalihin itu, Riyadhah itu artinya taman. Taman orang-orang soleh. Kowe nek arep dadi wong soleh solihah, bacalah kitab Riyadhus Shalihin. Kowe nek arep kepengin dadi wong soleh karo solihah. Namanya Riyadhus Shalihin, ini kitabnya. Iki nek diterjemahke sampai 5 jilid, lebih besar. Jadi besar-besar 5 jilid ini. Nah, lah macane kapan? Aku wayahe agek kerja. Mosok kerja terus. Saya juga pernah kerja. Hampir 41 tahun saya bekerja. Ya. 41 tahun tanpa berhenti. Ya. Berhenti wis umur 60 tahun. Agak berhenti. Masya Allah, kerja kok ya rakasane golek pangan kanggo ngopeni anak bojo. Bojone ya kudu nah jadi kita kembali lagi sabda Rasul ya. Apa itu ucapan Rasul? Itu dicatat dalam kitab-kitab yang banyak sekali. Tadi sudah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, terus Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. Ini juga ada 6 kitab. Sunan Tirmidzi, terus Sunan Nasai. Kalau kita ingin mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW lewat sabdanya, lewat ucapannya. Ini non sewu. Saya tidak Ada yang belum tahu persis Muhammadiyah? Ada nggih? Ya enggak ada apa-apa. Namanya bekerja itu di mana saja. Yang penting kerjanya berprestasi. Nah. Ya berprestasi ya termasuk barokai. Ya. Tidak gampang loh masuk sini loh. Nyatanya dites ya. Dites orang bludas mlebu. Anda itu orang-orang yang berprestasi sama masuk kene iki iso berprestasi. Betul tuh. Ya, pilihan termasuk pilihan. Kayak Mas Arifin kerja di Semarang. Pindah rene ya mak cilik omahe cedak sisan saiki. Ya. Kok lakone Mas Arifin. Ya kayak reti ceritane. Tadi berapa tadi? Jenengan ben kenal kitab-kitab itu. Sing kudu jenengan waca nek ana wektu, ana bukune mau. Setelah Quran dibaca Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Daruqutni, apa lagi? Al-Um, Muwatta,
Nah ini jenengan kepengin dadi umate Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kepengin dadi umate mboten nggih? Tenan kuwi. Tenan kuwi. Insya Allah Gusti Allah ijabahi. Amin ya robbal alamin. Terus sekarang perilakunya gimana? Perilakunya itu siji, ojo gampang menyakiti nek wis ditangga tanggane. Ini perilaku Nabi itu. Ojo nganti menyakiti tetangganya. Isa ora tane? Isa mboten iki. Kira-kira isa mboten nggih? Siapa sing ditangga-tangga iki? Oh, ora gampang, tetanggane ora gampang. Anak tukaran sesuk wis apik wong tuane urung apik iki jenenge tangga. Maka umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwanti-wanti jangan sampai menyakiti tetangganya. Abot ya nggih. Abot nggih. Wah, abot banget. Ora gampang. Kira-kira kita bisa belajar dari itu. Apalagi ini tanggane pepet pager. Ya ta? Pepet pager ji dadi wong loro. Dan rayan terus ya. Nah ini maka kita harus berhati-hati. Ya. Tadi ayat yang kami sampaikan pada awal ya dalam ini surat Ali Imran tadi, Kanjeng Nabi didhawuhi Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah Muhammad, "ing kuntum lamun ana sira kabeh tuhibunallah, sira demen marang Gusti Allah, fattabi'uni, mongko meluwa aku Muhammad, ikuti aku Muhammad." Kowe nek cinta kepada Allah, kata Al-Qur'an ini, maka ikuti aku. Pernah kita baca ayat ini? Pernah mboten? Iki ketoranya ora tahu ngaji. Nah, surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Dirasake fattabi'uni. Maka Kanjeng Nabi ikuti aku. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Mangan gampang, tapi cara mengikuti Nabi tidak mudah. Fattabi'uni, ikuti aku Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, pasti atau niscaya kamu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, Allah kan ora ketok to, Pak ya. Malah saiki do carane cah cilik do ledi-ledian ning nggon YouTube kuwi. Allahmu lemah. Nek Allahku ya ada ta nggih? Ya Allah Gusti. Saiki beragama saiki ketoke kok piye ngono ya? Ora usah tenang. Ya. Beragama sekarang itu tidak bisa tenang.
Nek zamane cilikan kula niku sing ana gur wong loro. Sing ana wong loro yang rukun banget. Ah, sapa kuwi? Dek cilik aku loro tok, ning rukun. Apa sinten niku loro? NU karo Muhammadiyah rukun. Kok saya kecil itu rukun ora ana. Saiki ya Allah Gusti, kok gampang men ngapirke, ngaramke. Wis ki piye aku ora. Zaman saiki ya. Zamane angel ya. Apa angel kuwi piye ya? Dek zaman cilik kula diwarai berjanjian ya aku ya nganut. Ya, walaupun di Muhammadiyah tidak ditradisikan membaca itu, tapi saya senang baca. Ya, kok iso? Oh, aku isa kalingan sithik-sithik kok. Ya, sing mbak-mbak sing tahu berjanjinan, ribaan, ada ndak? Ada nggih? Abtatiul imla bismillatil aliyah mustadiram faidal barokati alama anallahu wa aula. Allah ono ya karo mangan kan ya. Ya, zamane kae iki wis tenang ya. Jenenge berjanjinan. Ya ora ono wong anu saiki ya Allah. Terus manakib. Ada yang manakiban, ada yang masih. Ada ya? Ada ya? Ada. Wong manakib ora elek. Wong aku ya isa hafal sithik-sithik. Ya sirlana ula umuri wa afina. Itu kan ki bacaan-bacaan manakib to. Ning karepe ngerti apa ora? Karepe ngerti ora? Mboten nggih? Padha aku ya ora ngerti. Ya sirlana ya Allah mudahkan bagi saya umurona ing perkara masalah-masalah saya kan itu. Ya sirlana ula umuri wa afina. Terus sak teruse. Sa'alnakum iki yang saya tidak cocok. Kan manakib ada itu. Sa'alnakum terus itu. Kon njaluk lewat kum njaluk sira kabeh. Nah ingsun bukan Allah tapi selain Allah. Jadi kalau kita itu cinta pada Allah, kata Nabi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti cara hidupku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya sampai contoh cilik wae tadi. Nek mangan kuwi kon berdoa paling tidak bismillah. Jenengan tahu maca bismillah iki hurufe pira tahu? Pinten, Mbak? Bismillah hurufe pinten, Mbak? Ayo sapa sing ngerti bismillah hurufe pira? Ayo sapa sing ngerti? Bismillah itu hurufe pira? Mesti ora tahu. Nah. Ilmu anyar ta bismillah dadak kon ngitung hurufe pira? Padahal nek ngaji sahuruf kuwi pahalanya 10 kali kebaikan. Bismillah kuwi hurufe pira ora tahu digatekake apalagi ayat yang lain. Ya, ayat pertama kan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa mboten? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Tahu ngitung mboten bismillah? Wah, kuwi ra ngajine ya kudu ngaji terus iki. Jenengan hitung mesti hurufe ana ana 19. Jenengan hitung nek andel
Hitungan nek ra andel. Bismillah khasiatnya luar biasa. Syukur-syukur jenengan, aku orang ngajak lho. Nek saya lakoni dewi. Timbane ngomong-ngomong selek, itu ngomong elek, ngomong tanggane dan sebagainya, saya lebih senang membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, khasiatnya luar biasa betulnya. Ya. Ada 19 huruf. Nek huruf di pahalani 10 berarti 190. Wes ora modal apa-apa gur bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Maka Kanjeng Nabi fatabiuni, ikuti aku. Kira-kira jenengan disuni Kanjeng Nabi untuk mengikutinya siap mboten iki? Rekoso lho mengikuti Nabi lho. Nah, kadang-kadang kita terjebak. Ayo sok maca selawat. Ben itu muga-muga apa piye? Ben itu syafaat. Ini jadi surat Al-Imran 31 ini Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh kita mengikuti Nabi, mengikuti dalam ucapannya, perilakunya dan ketetapannya. Sing jenenge ketetapan iki piye to? Contohnya piye? Ketetapan itu ini Nabi orang larang, Nabi orang nglakoni. Ning tadi ya orang nglakoni ya ora melarang, itu adalah ketetapan. Contohnya ini ketika Nabi ini ya ada sahabat ketika itu membaca kulhu, angger salat iki sing diwaca kulhu wae. Ayat pertama kulhu, ayat kedua kulhu. Terus ditakoke karo sahabat Nabi. "Hei fulan, apa kamu salat kok kulhu wis diwaca?" "Saya senang ya Allah dengan kulhu, kul huwallahu ahad," maksudnya. Ini saiki ya salate nek kulhu ya kebangetan. Sunah Nabi nek salat kita nek salat Isya itu abot ya nggih. Salat Isya abot nggih. Abot ganjarannya gede. Nek salat Isya itu sunai membaca surat apa? Salah satunya. Nek malam Jumat membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Ayat yang kedua, rakaat yang kedua hal ataka atau surat nek malam Jumat. Atau hari-hari biasa paling tidak watini wa zaitun. Nek ora aku duwe tangga dadi imam. Isa sing diwaca ya bolak-balik tabat karo idaja. Pripun telas? Ya? Hah? Oh nggih, pun kula buka niki. Dadi nggih. Nggih. Suwe-suwe akeh laline nggih. Dadi kula dhewe nggih anu. Nggih ngerti jenenge wong ngaji kuwi sing jenenge ngomong ini luwih betah tinimbang sing ngrungokke. Itu sudah menjadi sudah menjadi ilmu. Jadi ini nggih. Jadi garis besarnya kita umat Islam itu nek ngakoni umat Islam
disuruh mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap nggih? Insya nah, ketika kita mengikuti Nabi, kata Allah, yuhibbukumullah, pasti kamu dicintai oleh Allah. Sapa sing ora seneng dicintai karo pangerane, dicintai pacare wae senenge ora karo-karuan, ora ros dina wae kaya ora ros setahun. Tidak hanya itu, wa yaghfir lakum, pasti dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi orang yang mengikuti, yang mencintai Allah harus mencintai Rasulullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sapa sing ora ndek dosa? Ayo macungo sing ora dosa sapa? Nabi saja tidak punya dosa. Dosanya dimaksum oleh Allah, isih istighfar, masih istighfar sehari kurang dari dari 100 kali istighfar minimal. Lah wae dhewe ora nabi, ora sapa-sapa kok ora gelem istighfar. Wa yaghfir lakum dzunubakum, pasti dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Mudah-mudahan saja pertemuan di sore hari ini jenengan tidak mudeng. Ini harapan saya. Mudah-mudahan tidak mudeng. Ora dong, ora ngerti. Sapa ana dina liya aku didhawuhi ngaji meneh ana kene dibaleni meneh. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami berdoa, mudah-mudahan apa yang kita minta dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribul mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman